Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Nazifah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Sistem Hukum Indonesia pertemuan 7 dengan dosen pengampu Bapak Ibu Permana, SDMP. Yang pertama kita masuk kepada tujuan hukum. Tujuan hukum yang bersifat universal, yaitu ada ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam adalah salah satu aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum berasal dari prinsip alamiah dan keadaan yang mutlak, bukan hanya dari undang-undang yang dibuat oleh manusia. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang adil dan bermoral adalah hukum yang sebenarnya, dan hukum yang tidak adil tidak boleh disangka sebagai hukum yang sah. Sifat-sifat hukum yaitu mengatur dan memaksa. Ciri-ciri hukum yang pertama, adanya perintah dan atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus patuh dan ditaati setiap orang. Barang siapa yang dengan sengaja melanggar sesuatu keadaan hukum akan dikenakan sanksi yang berupa hukum. Unsur-unsur hukum. Yang pertama yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, adanya sanksi. Sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum dalam arti material. Yang kedua ada sumber hukum dalam arti formil. Maksud dari sumber hukum material yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum dan isi suatu peraturan ini mencakup yang pertama nilai-nilai sosial dan budaya, contohnya ada tradisi dan norma masyarakat. Yang kedua ada norma ekonomi, kondisi dan kebutuhan ekonomi yang berlaku. Yang ketiga ada kondisi politik, maksudnya adalah situasi dan kebijakan publik dan kebijakan politik. Dan yang keempat ada lingkungan geografis, yaitu keadaan alam dan lingkungan. Yang terakhir ada moral dan etika, prinsip-prinsip moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selanjutnya sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah tempat atau dokumen yang menjadi dasar berlakunya suatu peraturan hukum. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, undang-undang. Maksudnya adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Yang kedua ada peraturan pemerintahan, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif berdasarkan undang-undang. Yang ketiga ada putusan pengadilan, yaitu keputusan yang dihasilkan dari proses peradilan yang menjadi preseden. Yang keempat peraturan daerah, peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pengertian penemuan hukum dalam arti sempit. Dalam arti sempit, jika peraturannya sudah ada dan jelas, jadi hakim hanya menetapkan saja. Di dalam penerapannya, hakim tetap dianggap telah melakukan penemuan, yaitu dengan menemukan kecocokan antara maksud atau bunyi peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi peristiwa hukum. Selanjutnya yaitu pengertian penemuan hukum dalam arti luas. Dalam arti luas, peran hakim bukan saja sekedar menerapkan peraturan hukum yang sudah jelas, tetapi juga memperluas suatu ketentuan undang-undang yang terdiri atas interpretasi hukum dan argumentasi atau konstruksi hukum. Selanjutnya yaitu metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu interpretasi hukum, yaitu penafsiran perkataan dalam undang-undang, tetapi tetap dipegang pada kata-kata atau bunyi peraturan. Yang kedua, konstruksi hukum, yaitu penalaran logis untuk mengembangkan suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak lagi berpegang pada kata-katanya, tetapi tetap harus memperhatikan hukum sebagai suatu sistem. Selanjutnya, pengertian penafsiran hukum. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah penentuan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya. Selanjutnya, penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.